Tuhan karena memang kabar kamu baik. Dan Papa mau absen dulu, mana ketua kelasnya? Oke, ketua kelas silakan lapor. Hari ini yang tidak masuk kelas siapa? Hari ini hadir semua, luar biasa. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, saya minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Siapa yang bersedia ke depan untuk memimpin kita dalam doa? Ya, silakan Indah. Bapak Guru dan teman-teman marilah kita bersihkan dalam berbakat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami hari ini yang mengasihkan kami, seperti kami mengampuni dosa kepada kami, dan jangan sampai kami dalam cobaan, dan berilah kami dari kami. Oke, terima kasih Bunda yang sudah memandu kita dalam doa di pagi hari ini sebelum kita mengawali kegiatan kita. Baik, supaya kita lebih semangat hari ini, supaya lebih meningkatkan jiwa nasionalisme kita, kegiatan pelajaran kita hari ini juga diawali dengan menyanyikan sebuah lagu. Silakan satu orang, siapa yang bersedia juga untuk membantu kita dalam menyanyikan lagu ini sambil kita perhatikan ke depan, kita sama-sama. Tentang apa? Jadi yang mau menjawab silakan angkat tangan seperti biasanya. Oke, silakan. Tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, luar biasa, tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Ada lagi yang masih ingat materi yang sudah kita bahas yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan bangsa? Ya, silakan. Ada? Ya, silakan di belakang. Oke. Ada lagi? Ya.
pada materi yang baru. Materi hari ini tidak kalah menariknya dengan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, untuk mengetahui materi apakah hari ini, coba kita perhatikan gambar ini. Apakah gambarnya jelas? Jelas. Ya, gambarnya jelas. Coba kamu berpikir kedua gambar yang ada di depan ini. Dengan kamu memperhatikan gambar yang ada di depan, dengan sendirinya kamu akan mengetahui materi yang akan kita bahas. Ya, di gambar yang pertama ini materi gambar tentang kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Kemudian yang kedua itu radikalisme. Sikap politik yang sangat tidak baik berkaitan dengan radikalisme ini. Jadi siapa yang bisa jelas apa kira-kira materi yang akan kita bahas setelah kamu menyaksikan ini? Ya, yang pertama tadi adalah kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat itu sebuah situasi yang tidak baik atau kondisi yang tidak baik yang dialami oleh negara kita, lebih khusus masyarakat yang kecil. Kemudian radikalisme juga sebuah paham yang tidak baik sebenarnya terhadap NKRI, yang mesti negara harus bagaimana memperjuangkan untuk menghilangkan semua bentuk yang pertama kesenjangan sosial itu agar kondisi ekonomi selalu merata dan stabil, dan juga negara juga berupaya untuk menghilangkan kelompok-kelompok radikalisme dalam kehidupan masyarakat. Kemudian materi kita hari ini apa? Tentang tantangan dalam pertumbuhan NKRI. Iya, luar biasa tentang tantangan dalam ini materi kita sangat menarik hari ini. Tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Tahu semuanya NKRI itu apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai bersama. Ada tujuan pembelajarannya. Artinya setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat peka dan peduli dalam memecahkan masalah-masalah yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, antar golongan atau sara di masyarakat, serta cara pemecahannya dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kedua, peka dan peduli menghargai pendapat berkaitan masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender di masyarakat dalam tantangan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, mengamati gambar tadi sudah ditampilkan, mengamati gambar, kemudian nanti ada tayangan video dengan penuh rasa syukur dari materi tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Kemudian menganalisis dan mendukung peran mediator penyelesaian masalah sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok melalui diskusi berkaitan dengan tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini, Bapak juga akan menyampaikan dan punya langkah-langkah pembelajarannya. Tadi yang pertama sudah kita lalui, yaitu kita mengawalinya dengan berdoa, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan sebagai bentuk wujud nasionalisme kita. Kemudian nanti kita akan menampilkan tayangan video materi juga yang berkaitan dengan tantangan. Kemudian kita diarahkan ke dalam beberapa kelompok diskusi sederhana untuk membahas berkaitan dengan video yang ada, lalu menyampaikan. Oke.
Karena kita sudah mengetahui materi kita hari ini dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, jadi perlu kita ketahui bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, seperti yang kami sebutkan tadi, bahwa integrasi nasional itu adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa selalu saja mengalami yang namanya apa? Tantangan. Ya. Perlu kita ketahui bahwa seluruh komponen yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu saja berupaya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, namun selalu mengalami yang namanya tantangan. Ya atau tidak? Ya. Berbicara tentang tantangan, ada dua hal yang sering terjadi, yaitu ada tantangan yang berasal dari tentang tantangan, ada tantangan yang datang dari luar, dan ada juga tantangan yang datang dari dalam. Tantangan yang datang dari luar ini disebut juga dengan apa? Yang berasal dari luar. Kalau dari dalam kan internal, yang dari luar eksternal. Nah, kalau dari luar tadi eksternal, kalau yang dari dalam itu internal. Kemudian siapa yang bisa sedikit menyampaikan pemikirannya berkaitan dengan contoh-contoh tantangan terhadap NKRI yang itu sifatnya dari luar? Mungkin selama ini sering nonton televisi, melihat bentuk-bentuk tantangan NKRI yang datang dari luar. Yang mau jawab saja. Silakan. Yuk, Ram. Silakan. Masih ada lagi pemikiran lain. Penyebaran narkoba luar biasa dari luar negeri. Coba kuat lagi. Iya, pengaruh budaya asing terhadap budaya nasional, betul sekali. Ya, penyebaran terorisme. Oke, terorisme luar biasa. Itu menurut kalian bentuk-bentuk tantangan terhadap NKRI yang datang dari luar. Nah, semua yang kamu sebutkan itu benar. Bentuk-bentuk tantangan yang datang dari luar. Di samping tantangan yang datang dari luar, anak-anak sekalian, ada juga tantangan terhadap NKRI yang datang dari dalam negeri itu sendiri. Artinya di samping dari tantangan yang datang dari luar tadi, ternyata ada juga yang sifatnya dari dalam negeri itu sendiri. Siapa yang mau menjawab? Kira-kira bentuk-bentuk tantangan yang malah itu datang dari dalam negeri apa saja? Silakan. Ya, saling adu domba dalam kehidupan politik misalkan. Luar biasa. Yang lain? Kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat. Betul sekali, seperti yang terdapat dalam tayangan tadi. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Itu yang terjadi, yang sering kita temukan. Banyak warga negara yang memiliki kondisi ekonominya lemah, dan juga ada yang kondisi ekonominya tinggi, sehingga terdapat kesenjangan ini. Ya, bagi kita ini adalah sebuah tantangan yang mesti harus ada upaya untuk mengatasi ini. Ya atau tidak? Ya. Ketika ada tantangan pasti ada upaya untuk mengatasi setiap tantangan ini. Terlebih khusus kesenjangan sosial dan ekonomi ini. Yang lain? Ya. Paham ideologi liberalisme. Iya, paham ideologi liberalisme. Nah, sementara ideologi negara kita ini adalah berdasarkan dengan ideologi Pancasila. Ya, materi berikutnya. Dan terlengkap ya. Nah, ini ada beberapa jenis tantangan terhadap NKRI yang datang dari luar. Tadi yang lainnya sudah disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama, coba sebutkan seperti yang dalam. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ya, yang keempat,
hari NKRI separatisme. Kemudian apa? Selain tadi juga sudah disebutkan oleh teman-teman kamu berkaitan dengan kesenjangan sosial ekonomi, kelompok radikalisme dan lain sebagainya. Mari kita lihat tampilan video berikut ini. Ini video materi yang kita bahas hari ini. Materi pembelajaran yang kita bahas tujuannya, tugas kamu di sini kamu akan mengutip beberapa pertanyaan, dari materi yang kita saksikan bersama. Apa maksud saya? Maksudnya Bapak akan menampilkan videonya, video pembelajaran. Tugas kalian memberikan pertanyaan, menyimak baik, kemudian memberikan pertanyaan. Ya? Ya. Kita silakan. Bab 5D masih menyambung materi yang minggu lalu mengenai integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Tunggal Ika. Kali ini kita bahas tentang tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Indonesia dengan segala kebinekaannya memiliki tantangan dalam menjaga keutuhannya. Tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI berasal dari dua hal. Yang pertama, tantangan dari luar atau tantangan eksternal, dan tantangan yang berasal dari dalam negara kita sendiri atau tantangan internal. Tantangan yang berasal dari eksternal atau berasal dari luar, diantaranya yang pertama adalah permasalahan lingkungan hidup dan dampak pemanasan global. Kalian tentu tahu bahwa pemanasan global berdampak terhadap perubahan musim yang tidak menentu, yang dapat mengancam kehidupan manusia dalam bentuk ancaman kelaparan, kemudian dalam bentuk wabah penyakit, bahkan dalam bentuk bencana alam yang jika tidak ditangani dan dibiarkan saja akan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Kemudian tantangan berikutnya adalah gerakan terorisme global yang juga meresahkan bagi banyak negara, bukan hanya Indonesia tetapi negara-negara di dunia. Selain itu, tantangan eksternal lain yang muncul dapat berupa masalah perbatasan antar negara. Misalnya, pemindahan patok-patok batas negara yang bisa memicu konflik. Kemudian, pelanggaran wilayah. Misalnya, kalau ada armada militer negara lain masuk wilayah Indonesia tanpa izin, atau gangguan-gangguan keamanan maritim dan dirgantara. Sementara itu, tantangan yang berasal dari dalam negeri atau internal adalah mengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Jadi, meskipun kita beragam, namun harus diusahakan agar tetap utuh dan memiliki rasa persatuan antar sesama anak bangsa. Tantangan internal lainnya yang dialami yaitu berupa konflik yang terjadi di daerah perbatasan. Kemudian penyelundupan senjata dan bahan-bahan peledak yang berbahaya. Masalah separatisme atau wilayah-wilayah yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Lalu tantangan dalam mengawasi pulau-pulau kecil yang terluar. Dan yang terakhir adalah
Dengan banyaknya tantangan yang dihadapi dalam menjaga keutuhan negara kita, maka visi terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dengan misi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa haruslah dapat terwujud. Di Indonesia, perumusan kebijakan umum atau aturan yang berhubungan dengan pertahanan negara dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan Negara dan proses penetapannya dilaksanakan di tingkat Dewan Keamanan Nasional. Salah satu landasan dalam penyusunan dan pembuatan kebijakan pertahanan negara adalah mengacu kepada tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai cita-cita nasional dan tujuan nasional sebagaimana yang kita tahu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4. Tujuan nasional sendiri merupakan kepentingan nasional yang abadi yang dapat diwujudkan apabila diciptakan 3 kondisi, yakni Indonesia yang aman dan damai, Indonesia yang adil dan demokratis, serta Indonesia yang sejahtera. Kondisi aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera tersebut dapat ditempuh dengan 3 strata pendekatan. Yang pertama adalah strata mutlak, dilakukan dalam menjaga kelangsungan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berupa menjaga integritas teritorial, kedaulatan nasional, dan keselamatan bangsa Indonesia. Strata penting dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi politik dan ekonomi, keharmonisan hubungan antar suku, agama, ras, dan golongan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan juga pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Strata terakhir yaitu strata pendukung dilakukan dalam upaya turut memelihara ketertiban dunia yang berupa keterlibatan Indonesia secara aktif dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Untuk mencapai tujuan pertahanan negara Indonesia tersebut, salah satunya diperlukan input sumber daya yang bagus dan sumber daya yang optimal. Selain TNI yang bertugas untuk menjaga dan memelihara stabilitas keamanan nasional, diperlukan juga peran serta dari masyarakat. Diperlukan masyarakat yang intelektual, yang bermoral, dan juga masyarakat yang memiliki mental kuat agar dapat membantu mewujudkan tujuan dari pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian video kita kali ini. Pembelajaran dalam video ini sudah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang disampaikan dalam video ini. Ya, apakah kamu sudah mendengarnya dengan jelas? Ya. Ya, jadi seperti itu tadi video pembelajaran yang berkaitan dengan materi tantangan dalam menjaga kebutuhan NKRI. Jadi seperti
seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, tugas kamu setelah kamu menyimak videonya mengutip beberapa pertanyaan. Pertanyaan itu dari kamu dan nanti saya akan lempar lagi ke kalian. Mungkin ada yang siap untuk menjawab. Ya? Oke, silakan. Siapa yang sudah membuat pertanyaan? Angkat tangan. Oke, mulai dari Jai. Silakan berdiri. Berdiri, silakan langsung memperkenalkan nama, kemudian berikan pertanyaan. Kamu yang lain juga saya siap untuk membantu atau siap untuk menjawab pertanyaan itu ketika ada yang ingin atau ketika ada yang mengetahui pertanyaan. Siap, kuat suaranya. Perkenalkan, nama saya Alvin Masari. Saya akan memberikan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan strata pendekatan? Baik. Oke, siap. Kalian pilih strata pendekatan itu maksudnya bagaimana? Setelah menyaksikan tayangan video tadi, muncullah sebuah pertanyaan dari Jai menanyakan apa itu strata pendekatan. Mungkin ada yang mau menjawab. Silakan. Dede, semua. Oke, Dede, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tentang strata pendekatan. Menurut pendapat saya tentang strata pendekatan yaitu input dari sumber daya manusia yang dimana manusia tersebut sumber dayanya yang bagus dan optimal untuk memajukan ataupun ingin mewujudkan tujuan dari negara kesatuan Republik Indonesia yaitu kedaulatan. Oke, tepuk tangan untuk temannya luar biasa. Silakan. Yang lain. Oke, kalaupun tidak ada lagi jawaban atas pertanyaan itu yang memberikan pertanyaan, saya masih buka kesempatan bagi teman-teman yang memberikan. Tadi yang memberikan pertanyaan, mau memberikan pertanyaan baru? Silakan. Kenalkan namanya. Saya Afriyati Prasetya. Saya akan memberikan pertanyaan. Apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menghindari tantangan eksternal agar tidak terjadi bentrok? Oke, luar biasa pertanyaannya juga. Ini pertanyaan upaya, tahu upaya? Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi tantangan yang sifatnya eksternal atau yang datang dari luar. Ayo, ini pertanyaan menarik. Silakan kalau berpikir memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Silakan. Coba kamu diskusi dengan teman yang ada di kampus kalian. Ya, silakan Sanos. Ya, silakan. Secara acak saya tunjuk. Silakan Bapak berdiri. Berdiri, silakan. Sebentar lalu perwakilan dari unit ini memberikan argumen kalian atas pertanyaan. Silakan ulangi pertanyaannya apa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang tadi, apa upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga Menjaga tantangan yang sifatnya tadi luas.
luar biasa. Kita coba tepuk tangan bersama-sama. Jadi lebih kepada bekerja sama, ya gitu intinya. Sesama warga negara Indonesia, terlebih khusus juga warga negara Indonesia dengan negara atau ya, negara-negara tetangga di wilayah perbatasan. Sekarang ini upaya. Ada lagi, masih banyak. Silakan dari ini, Linda, silakan. Baik, saya akan menjawab. Misalnya tentang pembangunan sekolah, berarti di sini pemimpin harus punya visi dan komitmen agar menjaga kedaulatan rakyat tersebut. Ya, pemimpinnya harus memiliki komitmen agar menjaga kedaulatan NKRI. Masih ada? Ya, Clarissa silakan. Bangsa Indonesia selalu siap sedia dalam mengatasi konflik dan konflik. Oke, luar biasa juga. Seperti yang kamu katakan bahwa seperti yang Clarissa sampaikan, harus membentuk TNI, mengoptimalkan peran TNI gitu ya dalam negara kesatuan Republik Indonesia agar mereka dapat menjalankan tugas sebaik mungkin untuk mengamankan wilayah perbatasan tersebut ya. Ada lagi pertanyaan lain dari baru? Ya, silakan berdiri. Yang lain silakan dengar. Perkenalkan, nama saya Anastasia Dimusari. Saya akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya, bisakah Bapak menjelaskan atau memberikan contoh tentang tantangan dalam bidang ekonomi dan politik yang datang dari luar maupun dari dalam? Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Jangan-jangan ini juga termasuk tantangan buat bapaknya. Iya. Ini adalah pertanyaan menarik juga, memberikan bapak meminta bapak untuk menjelaskan tantangan yang datang dari luar di bidang ekonomi dan politik. Jadi mau tidak mau saya harus menjawab karena ini untuk bapaknya. Oke, beberapa contoh yang berkaitan dengan tantangan terhadap NKRI yang datang dari luar di bidang politik. Sebenarnya salah satunya itu adalah barang-barang yang datang dari luar itu. Maksudnya ya, adanya masukan barang yang datang dari luar sehingga warga negara Indonesia sudah tidak lagi mencintai produk-produk dalam ekonomi. Itu salah satu contoh di bidang ekonomi. Dengan begitu masuknya barang-barang yang datang dari luar membuat produk-produk dalam negeri ini tidak laku atau tidak terlaris, tidak diberikan lagi oleh warga negara Indonesia. Kemudian ada lagi contoh-contoh dan tantangan bidang ekonomi yang datang dari luar sebenarnya berkaitan obat-obat yang terlarang yang datang tanpa adanya seleksi barang oleh pemerintah setempat atau oleh negara terhadap barang-barang yang datang dari luar. Kemudian di bidang politik, ya di bidang politik juga sebenarnya banyak sekali contoh tantangan. Ini biasanya yang dilakukan oleh sekelompok orang maupun oleh individu dalam pengaruh terhadap politik nasional. Sebenarnya ini berkaitan dengan kelompok-kelompok mau merubah pola tatanan politik dalam satu wilayah. Pola tatanan politik dalam satu wilayah dipengaruhi oleh wilayah luar. Itu makanya begini. Di samping negara kita ini melakukan satu hubungan internasional dengan negara lain, karena di situ adanya kerjasama baik di bidang ekonomi dan politik. Di situ makanya bagaimana pemerintah setempat, pemerintah Indonesia untuk menyeleksi, sharing atau menyaring atau memfilter setiap bentuk hal-hal baru yang datang dari luar. Karena apa dasarnya? Kita dasarnya Pancasila ini adalah sebagai dasar negara untuk menyeleksi semua hal-hal yang sifatnya yang datang dari luar. Dan khusus juga di bidang politik. Kalau di bidang politik itu terpengaruh, mau mempengaruhi kebijakan-kebijakan dalam negeri, mau merubah dan punya bentuk demokrasinya. Kalau demokrasi kita ini demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila, kemudian dipengaruhi dari luar misalkan untuk menerapkan demokrasi liberal, gitu, ya.
semua. Oke, silakan. Apa bukti keterlibatan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia? Ya, luar biasa. Apa bukti perwujudan keterlibatan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia? Pertanyaan ini dilatar belakangi atau didasari oleh tujuan nasional Indonesia yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Coba sama-sama dulu menyebutkan apa tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat pada alinea keempat ini. Silakan. Apa lagi? Mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan perdamaian abadi dan kebebasan. Jadi luar biasa di sini tadi salah satu pertanyaannya apa bentuk wujud bukti keterlibatan Indonesia dalam perdamaian dunia. Ya, kemarin kamu mendengar tentang kasus apa di luar sana? Negara siapa yang mendengar bagaimana upaya dari Bapak kita Presiden untuk perang dari kedua negara ini? Apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi? Ya, Bapak Jokowi ikut ke sana untuk apa? Membuat perdamaian. Itu salah satu contoh yang dilakukan oleh pemerintah oleh Bapak Jokowi untuk melakukan perdamaian dari kedua negara yang sedang mengalami konflik. Ada lagi kira-kira yang memberikan upaya maksudnya berwujud apa namanya contoh nyata yang dilakukan oleh pemerintah. Apa lagi kira-kira? Itu salah satu kan? Ya, artinya salah satu Indonesia kita ini ketika dalam kehidupan politik luar negerinya bebas aktif dan juga selalu mengutamakan perdamaian ketika terjadi yang namanya konflik internasional. Kemudian upaya dari Bapak Jokowi tadi seperti yang sudah dilakukan. Saya kira itu salah satu contoh. Ada lagi? Ya? Negara Indonesia mengikut sertakan diri dalam organisasi PBB. Iya. Indonesia ikut serta dalam organisasi PBB karena dalam organisasi PBB ini memiliki tujuan-tujuan dan fungsi untuk salah satunya untuk perdamaian dunia. Ya, siapa lagi? Ada lagi yang memberikan pertanyaan? Kalau tidak ada, sekarang kita buat kelompok diskusi untuk mengerjakan LKPD. Bapak akan bagikan LKPD ini. Silakan, kita akan bergabung ke dalam beberapa kelompok. Kalian jumlahnya berapa ini? 8. Kita harus dibagi ke dalam 5 kelompok biar supaya semua guru aktif dan berbagian dalam diskusi kelompok. Oke, hitung pakai itu ya. Mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Yang satu angkat tangan kuat. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Jadi begini, sekarang harus ada nama kelompoknya. Jangan lagi kelompok 1, kelompok 2. Kita harus sebutkan istilah-istilah atau yang berkaitan dengan PKN lah, materi PKN, nama-nama kelompok. Kelompok 1 mau taruh kelompok apa? Atau kamu gabung dulu. Sekarang kamu gabung. Sambil nanti kita nama kelompoknya apa? Yuk, kita
Saya beri waktu 20 menit untuk diskusi kelompok ini. Sehingga harus tuntas baik.
yang nanti itu akan kamu bacakan. Sebaiknya kamu akan ke depan, ya. Semuanya ke depan. Siapa dulu kelompok mana yang ke depan duluan? Akan ke depan. Kemudian ketika ingin untuk ditanyakan boleh ditanyakan, ya. Ketika mau memberikan pertanyaan silakan. Ya, oke, yang pertama yang ke depan ini adalah kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita saksikan ya hasil diskusi dari kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Selamat siang kita semua. Selamat siang. Kami dari kelompok Bhinneka Tunggal Ika ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, contoh upaya dalam menjaga keutuhan NKRI baik eksternal maupun internal. Eksternal atau dari luar. Yang pertama, menjaga perekonomian bangsa, bekerja sama antara negara dan tidak saling adu domba antara sesama negara. 3. Mengatur investasi yang dilakukan oleh negara asing agar tidak merugikan Indonesia. Yang 4. Pemerintah harus selalu siap siaga dalam menghadapi ancaman atau faktor-faktor dari luar. Yang 5. Menyeleksi kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia sesuai kebudayaan Indonesia. Faktor internal atau faktor dari dalam. Yang pertama, menaati aturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, saling menghormati perbedaan. Yang ketiga, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4. Memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara. 5. Mencintai produk dalam negeri dan tidak dipengaruhi oleh produk dari luar. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan luar biasa. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Saya ada yang bertanya. Buat suaranya. Budaya asing yang masuk ke Indonesia.
jurnal tersebut. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman kita. Pertanyaan ini kami persilakan. Otomatis negara tersebut akan mudah dipengaruhi oleh bangsa lain karena tidak ada kesiapan siaga yang dilakukan oleh pemerintah. Baik, kami terima jawaban dari Terima kasih. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain ingin bertanya. Silakan. berikan contoh investasi seperti apa yang dilakukan oleh negara yang dapat merugikan Indonesia. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman Uci. Pada teman Niki kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Contohnya adalah mengekspor dan mengimpor barang dari luar negeri. Ketika barang yang datang dari luar negeri ini, kita sebagai bangsa Indonesia atau pemerintah yang telah diberikan tanggung jawab harus memeriksa barang tersebut dan memastikan layak digunakan dalam bangsa Indonesia agar tidak merugikan negara. Apakah jawaban tersebut puas? Baik, itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Ya, luar biasa. Ini kelompok apa tadi? Kelompok apa namanya? Bineka Tunggal Ika. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan kepada kelompok Bineka Tunggal Ika. Kelompok apa lagi yang mau menampilkan hasil diskusinya? Kelompok NKRI. Siap. Kepada kelompok NKRI silakan.
menguatkan keamanan negara Indonesia. Yang kelima, melakukan kerjasama dengan negara-negara lain di dunia. Faktor internal, menghormati perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan budaya, ras maupun agama. Yang kedua, menjaga ketertiban dengan taat terhadap peraturan yang berlaku karena Indonesia adalah negara hukum. Yang ketiga, membantu dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara. Yang keempat, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan ras dan budaya serta agama. Dan yang kelima, menjaga solidaritas di dalam masyarakat. Sekian. Iya, luar biasa, silakan. Mungkin ada pertanyaan yang bertanya. Silakan kepada ketiga kelompok Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pendidikan Kebudayaan. Silakan memberikan pertanyaan dari hasil diskusi kelompok NKRI. Luar biasa kelompok NKRI ini. Silakan berikan pertanyaan, kemudian kamu juga siap untuk menjawab pertanyaan yang diberikan ini. Ya, silakan berdiri, perkenalkan dari mana, kelompok apa maksudnya. Perkenalkan, nama saya Indonesia. Saya dari kelompok Undang-Undang Dasar. Pertanyaannya, dalam bidang apakah negara Indonesia melakukan kerjasama antara negara di dunia? Dapat bangsa Indonesia bekerjasama dengan bangsa lain itu di dalam bidang ekonomi. Contohnya dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor. Mungkin ada Jawabannya saya terima. Dari kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Apakah sumber daya alam yang ada di Indonesia hanya untuk kepentingan negara itu sendiri atau bagaimana? Apakah sumber daya alam yang ada di Indonesia hanya untuk kepentingan negara itu sendiri atau bagaimana? tergantung keperluan dari negara yang maksudnya itu tergantung dari kebutuhan masing-masing negara. Mungkin ada negara yang membutuhkan sumber daya dari Indonesia.
Oke, sudah kali nomor berapa ini? KRI luar biasa, silakan dulu. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah. Iya, jadi luar biasa keempat kelompok yang sudah memberikan atau yang sudah menyampaikan hasil diskusinya, sehingga dengan berakhirnya diskusi kita hari ini berakhir pula kegiatan pembelajaran kita. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, siapa yang mau memberikan sebuah kesimpulan materi? Maksudnya begini, tadi sudah dijelaskan materi kita, sudah mengikuti setiap kegiatan pembelajaran kita, kemudian siapa yang ingin untuk memberikan kesimpulan materi tentang tantangan dalam menjaga kita dan KRI? Ya, ada beberapa orang yang mau menjawab. Silakan belajar sini. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan. Dalam mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, tentunya terdapat berbagai tantangan, baik secara eksternal maupun internal. Maka dibutuhkannya upaya yang mesti dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia agar tetap terciptanya perdamaian antara bangsa Indonesia dan tidak terjadinya kerusuhan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk. Kemudian silakan, tadi ada dari kelompok Undang-Undang Dasar 1945 berdiri. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dari materi saya hari ini tentang tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI, yaitu sebagai warga negara Indonesia yang baik, penting untuk mengetahui sejarah dan landasan negara NKRI. Dengan demikian, warga negara dapat memahami kedaulatan rakyat negara Republik Indonesia. Ya, tepuk tangan juga untuk kesimpulan dari kelompok Undang-Undang Dasar 1945. Oke, luar biasa. Seperti yang sudah disampaikan oleh teman kamu bahwa hari ini kamu sudah memahami materi ini. Tentu kalian sudah mengetahui bagaimana saja bentuk tantangan terhadap NKRI yang datang dari dalam dan yang dari luar. Jadi ada yang mau bertanya, mungkin ada yang belum memahami, ada yang ingin memberikan pertanyaan. Luar biasa. Kalau memang tidak ada, Papa menyimpulkan bahwa kalian benar-benar memahami materi hari ini. Halo? Hai. Hai. Halo. Sahabat kita? Asik. Sahabat kita? Asik. Apa semboyan kita? Asik Sandiwan. Oke, terima kasih karena kita sudah mengikuti proses pembelajaran hari ini mulai dari awal hingga akhir dengan baik. Pertahankan ini, maksudnya pertahankan semangatnya, ya. Pertahankan semangatnya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya. Kemudian ketika pulang ke rumah atau ketika selesai pembelajaran hari ini, pulang ke rumah dengan baik-baik di jalan supaya selalu selamat dalam perjalanan. Sampai di rumah belajar, jaga kesehatan, apalagi sekarang ini sedang dalam musim hujan. Cuaca sedang tidak baik, kemudian kita harus lebih banyak mengkonsumsi buah, ya, buah-buah apa saja yang ada di rumah, pepaya, mangga, apalagi pisang, apel dan lain sebagainya. Kemudian rutin konsumsi vitamin supaya kita tetap fit, ya tidak? Ya. Harus tetap jaga kesehatan di masyarakat dan juga penting juga untuk belajar. Oleh karena itu, materi kita minggu depan, maksudnya kita akan mengikuti materi yang baru minggu depan, yaitu tentang peran serta warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI. Karena kita tadi sudah mengawalinya dengan berdoa, kegiatan pembelajaran kita juga mesti harus berakhir dengan berdoa. Kita bersikap yang pantas untuk berdoa, semuanya berdiri. Saya minta bersedia kembali satu orang, mungkin perwakilan dari kelompok kegiatan keagamaan di sini. Silakan kita bersikap yang pantas untuk berdoa. Yesus, terima kasih atas segala berkat dan kemuliaan-Mu, keistimewaan pada awal kegiatan kami hingga pada akhir kegiatan kami.
Semoga kami selalu melayani akan keutuhan negara kesatuan Indonesia dan berikan kesempatan untuk kami semua, jadi khusus untuk Bapak Guru dan pengajar kami pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya itu saja doa permohonan kami. Namun kami puji hari ini, esok dan sepanjang masa. Amin. Luar biasa, silakan.